Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah. Eh, Anak-anakku semua yang berada di kelas, ya, Alhamdulillah, binikmatillah. Yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Dari nikmat kita bisa sehat, hadir di kelas, dan juga salah satu nikmat yang paling besar adalah kita mempunyai nikmat iman. Masya Allah, ya. Baik teman-teman semua dirahmati Allah. Insya Allah pagi hari ini, ya, Ustadz akan menyampaikan satu materi mengenai kesopanan. Nah, sopan santun, ya. Ada di dalam kitab Akhlak lil Banin, ya. Semuanya nanti bisa mendapatkan materinya dari guru yang membawa tugas atau membawa materi itu, ya, guru piket misalnya atau Bu Vera, ya. Baik teman-teman semua dirahmati Allah, Ustadz akan coba sampaikan satu materi yang bagus, ya, untuk anak-anakku semua, ya. Jadi nanti kita akan coba bahas, ya, ada kita praktekkan bagaimana sopan santunnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya, siapakah yang di sini ingin mendapatkan cinta dari sekitarnya? Ya, pastilah, ya, kita ingin mendapatkannya, ya. Nah, salah satu bukti kita ada kecintaan kita kepada Allah. Nah, kita mempraktekannya dengan akhlak, ya, mempraktekannya dengan akhlak di kehidupan kita sehari-hari, ya, sopan santun dan juga mempunyai adab dalam keseharian. Nah, ya, kunci ini, ya, kunci akhlak ini apabila kita lakukan maka akan menjadi bahwa kita itu cerminan orang yang punya pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang baik, ya. Jangan sampai kita mempunyai akhlak yang tercela, gitu, ya. Ini, ya, kira-kira seperti ini membuat kita apa namanya, berat atau enggak kalau kita misalkan punya akhlak yang baik? Nah, tentunya tidak berat, gitu, ya, asalkan kita ingin betul-betul melakukannya, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, anak semua, ya. Ayo silakan, ya, diperhatikan, ya, kita akan coba masuk ke dalam sangat pentingnya atau pentingnya sekali dari akhlak yang terpuji. Nah, bagaimana supaya kita itu punya akhlak yang baik? Nah, coba kita tulis, ya. Nah, kita tulis, ya, satu persatu, dicatat, silahkan di bukunya dicatat, ya. Yang pertama, ya, ini kita harus tahu bagaimana akhlak yang baik. Yang pertama, ya, silahkan ditulis, ya. Baik, anak haruslah memiliki akhlak yang baik sejak kecil. Nah, supaya apa? Nah, supaya hidupnya dicintai waktu besarnya, diridhoi Tuhannya, dicintai keluarganya dan semua orang, gitu, ya. Jadi kita masih kecil ataupun sekarang kita sudah remaja, sudah SMP, ya. Mengapa kita harus punya akhlak yang baik?
karena supaya kita dicintai nanti kalau ketika sudah dewasa, kita punya sopan santun, dan tidak hanya dicintai semua orang, dicintai keluarga juga, ya kan? Yang sudah pasti kita diridhoi Allah. Coba itu silahkan ditulis ya. Jadi anak haruslah memiliki akhlak yang baik sejak kecil agar hidupnya dicintai dan eh, ya dicintai waktu besarnya, waktu dewasanya, waktu remajanya. Nah, kalau sekarang remaja dicintai dewasanya, ya, diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicintai keluarganya dan semua orang gitu. Nah, yang kedua, nah, harus juga, penting juga, sangat bagus sekali ya menjauhi akhlak yang buruk. Nomor dua nih, ya sangat baik jika, sangat beruntung jika ya menjauhi akhlak yang buruk itu. Sangat beruntung tuh. Orang yang menjauhi akhlak yang buruk beruntung. Supaya apa? Agar tidak dibenci orang. Kalau punya akhlak yang buruk, maka ya pastilah sekitarnya membencinya, dimurkai Tuhannya, dibenci keluarganya, ya. Maka ini harus, eh, waduh ya, kalau kita punya akhlak buruk pasti dibenci siapapun, gitu. Tapi kalau kita jauhi, nah kita harus komitmen dalam diri kita, kita eh, harus menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, ya. Misalkan akhlak yang buruk itu menghasut, ya, menggunjing orang, ya, berkata-kata kasar, kasar sekali ya, kata-katanya keji sekali, ya, kotor juga, waduh ya. Kemudian juga eh, melawan kepada guru, kepada orang tua dengan nada yang wah luar biasa ya, tidak boleh ya, itu yang keras gitu kan. Nah, itu pasti dibenci oleh gurunya plus orang-orang yang lain, akan dijauhi dan tidak mungkin mendapatkan prestasi. Nah, ya, pasti kalau tidak memiliki akhlak, sikap dan perilakunya buruk, pasti tidak berprestasi dunia maupun akhirat. Nah, ini harus kita miliki. Nah, kira-kira punya akhlak yang baik, akhlak yang apa namanya, akhlak al-karimah, ya, itu penting atau tidak? Nah, kalau penting, mari ya kita mulai dari pemikiran kita, dari niat kita, punya akhlak yang baik. Nah, bagaimana dengan anak yang sopan? Gitu. Ya, nomor satu, ya silahkan ditulis satu. Anak yang sopan menghormati kedua orang tuanya dan para gurunya. Ya, ya. Anak yang sopan itu menghormati kedua orang tuanya dan para gurunya, gitu ya. Saudara-saudaranya yang lebih besar dan setiap orang yang lebih tua darinya. Sopan. Jadi kalau yang sopan itu berjalan di depannya itu dengan menunduk, ya, eh, apa namanya, eh, langsung langsung datang ke, ya pokoknya yang lebih tua darinya, ya. Saudara-saudara yang lebih besar darinya, orang tuanya, gurunya, langsung minta salim, langsung minta cium tangan, gitu. Nah, kalau di depannya itu yang menunduk, inilah yang disebut anak yang sopan, gitu. Ya, anak yang sopan itu, ya, ia menyayangi saudara-saudaranya yang kecil, nah, teman-temannya yang lebih kecil, dan setiap orang yang lebih muda, gitu. Orang yang lebih muda
dia akan sopan gitu. Nah, ya, ini ciri dari akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik, akhlak yang apa namanya? Bisa membawa kepada cinta sekitarnya. Kepada yang lebih tua sopan, hormat, kepada yang lebih muda, lebih kecil darinya sayang. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini juga paling bagus. Ini juga sangat bagus. Harus berkata yang benar, yang benar. Gitu. Kata-katanya benar. Tidak boleh berbohong, tidak boleh memaki-maki, berkata kasar, seperti itu. Nah, jadi tidak boleh ya. Apalagi ciha, nauzubillah min zalik ya, nauzubillah min zalik ya, tidak boleh. Kata-katanya benar, gitu ya. Nah, siapa yang mau melakukan ini? Nah, berkata-kata benar, pasti semuanya mau, termasuk menulisnya, gitu ya. Menulisnya juga harus benar. Jangan sampai muncul kata-kata dari tulisan yang tidak sopan, gitu ya. Dan juga bersikapnya rendah hati terhadap siapa? Semua orang. Jadi bersikap rendah hati ini kepada siapa? Semua orang. Itu rendah hati berarti nggak sombong, ya. Tidak melakukan kesombongan, gitu. Sabar dalam menghadapi gangguan dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak, gitu. Ya, sabar kalau diganggu ya sabar, dinasehati, jangan begitu, jangan ganggu saya. Ya, jauhi yang suka ganggu, dijauhi dengan baik, gitu ya. Itu boleh nggak yang mengganggu kita kita kasih salam? Boleh. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bang, Assalamualaikum Kak, gitu boleh. Tapi ketika dia ganggu ya kita pergi saja, gitu. Dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak. Nah, sama anak-anak nggak sayang, dibentak-bentak, jangan. Ya, sama adiknya, adik kelasnya, jangan, ya boleh. Diintimidasi, dibully, wah apalagi dibully ya, nggak boleh. Itu tidak sopan. Nah ya, dan juga tidak bertengkar, gitu. Nah ini kalau bertengkar, ini bisa gawat ya, bisa mendapatkan kebencian dari sekitarnya. Nggak ada yang hebat dari orang yang bertengkar. Dan juga tidak mengeraskan suaranya jika berbicara atau tertawa. Ya, ini nggak boleh ya. Bahaya kalau kita bicaranya keras, berbicara dan atau tertawa. Nah, ini ya. Jadi tidak bertengkar gitu. Ya. Ini ya. Jadi teman-teman semuanya, ada juga anak yang tidak sopan. Nah, kalau digambar dilihatin ya. Ya. Ini mulutnya melet ya. Mulutnya kayaknya meledek orang yang lebih tua darinya walaupun kelihatannya lusuh gitu kan ya. Nah, kelihatan ya, udahlah dia nggak pakai celana panjang, celananya pendek, gayanya juga seperti ini ya, coba tuh ya dilihat. Nah, anaknya tidak sopan ya. Siapa anak yang tidak sopan? Anak yang tidak sopan adalah tidak bersifat sopan santun kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Itu definisinya. Siapakah yang anak yang tidak sopan? Yaitu anak yang tidak bersikap sopan santun kepada kedua orang tua dan guru-gurunya.
Nah, ia tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi anak yang lebih muda darinya. Itu definisi anak yang tidak sopan, tidak punya akhlak, tidak punya adab gitu. Sikapnya kepada orang tua sama gurunya tidak sopan. Ketemu guru tidak salim. Ketemu orang tua tidak menyapa, tidak salim. Kepada guru juga nggak menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Kalau bisa dimulai. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ah gitu. Sopan. Assalamualaikum Ustadz, permisi. Nah, kepada adik-adiknya juga sama. Ya sopan. Ya, inilah definisi anak yang bersikap tidak sopan. Kepada siapa? Ada dua orang, guru dan orang tua. Gitu. Ya, kalau sama orang tua tidak sopan, kepada guru tidak sopan, nah sudah pasti itu dicap anak yang tidak punya akhlak. Pendidikannya di mana nanti? Nah, ya, ia tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi anak yang lebih muda darinya. Gitu ini ya. Itu. Nah, nauzubillah min dzalik. Ayo, siapa yang mau yang tidak sopan? Ayo. Siapa yang mau sopan? Nah, ya. Alhamdulillah. Kalau banyak yang mau sopan, alhamdulillah ya. Termasuk juga berbicara. Berbicara pun berbicaranya ya berdusta kalau yang tidak sopan. Berbicaranya tidak berbohong, kemudian berdusta, tidak bisa dipercaya omongannya. Wah, ya. Mengeraskan suaranya jika tertawa, ketika tertawa, waduh, terbahak-bahak. Nah, ya, tertawanya terbahak-bahak, dikeraskan suaranya. Ini tidak sopan. Kalau bicaranya berbohong, suara tertawanya keras, nah itu juga sama. Tidak sopan. Nauzubillah min zalik. Bahkan memaki-maki, ya, bahkan memaki-maki, berkata buruk serta bertengkar. Nah, ini ya. Ya, ini definisi akhlak yang buruk ya, akhlak anak yang tidak sopan. Nah, ya teman-teman semua, ayo kita bayangkan, anak yang pengen milih yang mana nih, yang sopan atau milih yang tidak sopan. Innaka la'ala khuluqin azim, ya, bahwa Rasulullah itu uh, khuluknya sangat mulia, sangat agung. Inna ya dalam Quran itu ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya orang akhlaknya Rasulullah itu mulia. Nah, kalau kita cinta sama Rasul, pasti kita ingin punya akhlak yang mulia gitu. Ya. Tidak yang suka berdusta ini Rasulullah atau Abu Jahal gitu ya. Nanti kita ya. Nah, kita kalau kembali ke sini, jika berdusta, nah, suaranya tertawa keras. Nah, siapa yang tertawa keras? Ayo, siapa yang tertawa keras? Nah, apalagi sampai terbahak-bahak, kemudian terkikik-kikik. Nah, ya itu juga tidak sopan. Termasuk ia suka mengejek orang lain diejek. Sikapnya sombong, ya sombong. Wah, aku ini, ya kan, jangan. Tidak malu melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk nggak malu. Dan tidak mendengarkan nasihat. Waduh, ya gawat. Kalau sama nasihat dia tolak, itu sama halnya dengan ya orang yang sombong, menolak kebenaran, tidak mendengarkan nasihat. Ya, itu sama halnya dengan orang yang sombong. Gitu. Ya. Orang yang sombong
adalah tidak mau mendengarkan nasihat. Apa konsekuensinya kalau tidak mau mendengarkan nasihat? Maka ia akan berada dalam akhlak yang buruk. Nah, ayo semuanya teman-teman, silahkan ditulis ya apa yang ada dalam buku itu ya. Silahkan nanti diperiksa ya. Latihan atau PR dari Ustadz. Yang pertama PR-nya ya. Satu, mengapa kita harus mempunyai akhlak yang baik? Gitu. Ya, PR-nya ya. Yang kedua, mengapa kita harus ya menghormati yang lebih muda, yang menghormati yang lebih tua seperti guru dan orang tua serta menyayangi yang lebih muda. Mengapa? Gitu. Ya. Yang ketiga, apa dampak buruk dari orang yang memiliki akhlak yang buruk? Ayo, ya, apa dampak buruknya? Nah, ya. Dan siapa saja orang yang mempunyai akhlak yang buruk? Definisi akhlak yang buruk gitu. Baik, demikian dari Ustadz ya, teman-teman semua. Silahkan nanti tugasnya tidak dikumpulkan, nanti diperiksa ya. Diperiksa oleh guru piket maupun nanti diperiksa oleh Ustadz ketika nanti mengajar. Demikian ya semuanya. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu dan amaliyah yang terbaik bagi kita semua. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.